Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari materi bab 1, yaitu tekanan. Sebelum Bu Indah jelaskan, tujuan dari pembelajaran bab tekanan ini, peserta didik atau kalian diharapkan mampu 1. Memahami tentang konsep tekanan zat cair, gas, dan padat, serta penggunaan prinsip tekanan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, kalian diharapkan mampu menganalisis hukum Archimedes dan hukum Pascal pada benda dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga adalah mengetahui pemanfaatan konsep tekanan zat dalam makhluk hidup. Tekanan merupakan suatu dorongan atau gaya yang dilakukan oleh partikel-partikel tertentu yang kemudian akan bekerja pada suatu luas tertentu. Tekanan pada zat cair dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah hukum Pascal, di mana hukum Pascal ini berbunyi tekanan yang diberikan pada zat cair dalam suatu bejana atau wadah tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Hukum Pascal memiliki persamaan atau rumus P1 sama dengan P2, di mana P1 itu rumusnya adalah F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Jika di dalam soal diketahui diameter atau D atau jari-jarinya dengan lambang R, maka rumusnya akan berlaku F1 per D1 sama dengan F2 per D2, atau F1 per R1 sama dengan F2 per R2. Alat-alat yang bekerja berdasarkan prinsip hukum Pascal ada dongkrak hidrolik, rem hidrolik, jembatan angkat, dan pompa hidrolik. Contoh soalnya. Perhatikan gambar berikut. Jika diketahui A1 sama dengan 3 cm, A2 sama dengan 9 cm, dan F1 sama dengan 120 Newton, maka besarnya F2 adalah, dari soal tersebut bisa kita selesaikan dengan cara, pertama yang harus kalian tulis adalah diketahui. Apa sih yang diketahui dari soal tersebut? Dari soal tersebut yang diketahui itu adalah A1. A1-nya 3 cm, A2 9 cm, dan F1-nya 120 Newton. Sedangkan yang ditanyanya apa? Yang ditanya adalah F2. Cara menjawabnya, kalian harus menuliskan rumusnya dulu. Rumusnya tadi kan F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Setelah rumusnya kalian tulis, maka kita ganti dengan angkanya. F1 120, A1 3 cm, dan A2-nya 9 cm. Maka dapat kita tuliskan persamaannya menjadi F2 sama dengan 120 Newton dikali 9 cm per 3 cm. Kita tinggal kalikan yang atasnya, kemudian dibagi dengan yang bawah. 120 Newton dikali 9 cm, hasilnya adalah 1080 Newton cm. Kemudian dibagi dengan 3 cm, maka F2 dapat dihasilkan menjadi 360 Newton. 2. Tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis merupakan tekanan pada zat cair dalam keadaan diam yang disebabkan oleh berat zat cair itu sendiri. Tekanan hidrostatis yang dialami oleh ikan pada gambar memiliki rumus P sama dengan Rho dikali G dikali H, di mana P itu adalah tekanan hidrostatis yang satuannya adalah Newton per meter persegi, atau bisa juga ditulis dengan Pascal, lambangnya adalah PA. Rho itu adalah massa jenis zat cair, satuannya kilogram per meter kubik. G adalah gravitasi. Ketetapan gravitasi bumi itu adalah 9,8 meter per sekon persegi. Dan H itu adalah kedalaman. Lambangnya adalah M. Nah, kita bisa lihat ke contoh soal.
Perhatikan gambar posisi ikan dalam bejana berikut. Jika percepatan gravitasi bumi 10 meter per sekon persegi dan massa jenis air 1000 kg per meter kubik, maka tekanan hidrostatis yang dialami ikan tersebut adalah, kita tulis dulu yang diketahui dan yang ditanyakan dari soal tersebut apa. Diketahui yang pertama, tinggi dari batas ikannya berenang sampai ke dasar wadahnya, yaitu tingginya adalah 60 cm. Kita ubah ke dalam bentuk meter. Jadi hasilnya 0,6 meter. Kemudian tinggi yang kedua adalah dari batas dasar wadah sampai ke dasar bagian atas wadahnya, yaitu tingginya 140 cm. Kita ubah ke dalam bentuk meter jadi 1,4 meter. Kemudian dituliskan dalam soal bahwa gravitasi bumi yaitu 10 meter per sekon persegi. Kemudian massa jenis air atau ρ-nya adalah 1000 kg per meter kubik. Yang ditanyakan dari soal tersebut adalah tekanan hidrostatis, yaitu lambangnya P. Maka bisa dijawab, kita masukkan rumusnya dulu. P sama dengan ρ dikali G dikali H. Setelah rumusnya ditulis, baru kita masukkan angkanya. Ρ-nya adalah 1000, G-nya adalah 10, H-nya adalah, kita ambil selisih 1,4 dikurang 0,6. Maka didapatkan P-nya adalah 1000 dikali 10 dikali 0,8. Hasil dari P-nya adalah 8000 Newton per meter persegi atau 8000 Pascal. Ketiga adalah bejana berhubungan. Hukum dari bejana berhubungan berbunyi, permukaan zat cair dalam suatu bejana berhubungan selalu mendatar dan sama tinggi. Pada bejana berhubungan, berlaku persamaan berikut. P1 sama dengan P2, di mana P1 adalah ρ1 dikali H1, dan P2 adalah ρ2 dikali H2. Mari kita lihat ke contoh soalnya. Sebuah bejana berhubungan diisi air dan minyak. Diketahui massa jenis air 1000 kg per meter kubik dan massa jenis minyak 800 kg per meter kubik. Jika tinggi minyak 6 cm, maka tinggi permukaan air dari batas bawah minyak adalah... Oke, seperti biasa ya, untuk penyelesaian, tulis dulu diketahui dan ditanyanya. Diketahui dari soal, ρ1-nya itu adalah massa jenis air, yaitu 1000 kg per meter kubik. ρ2-nya adalah massa jenis minyak, yaitu 800 kg per meter kubik. Kemudian ada tinggi minyak. Nah, tadi kan minyak 2 ya, berarti tinggi minyak adalah H2. H2-nya adalah 6 cm. Kemudian yang ditanya adalah tinggi permukaan air, yaitu H1. Kita masukkan rumusnya. ρ1 dikali H1 sama dengan ρ2 dikali H2. ρ1-nya tadi 1000, H1-nya yang ditanyakan sama dengan ρ2-nya 800, H2-nya 6. Maka persamaannya didapat seperti ini. Yang Bu Indah blok ya. H1 sama dengan 800 kg per meter kubik dikali 6 cm dibagi 1000 kg per meter kubik. Nah, ini kan ada satuan yang sama nih, yang kilogram per meter kubik sama kilogram per meter kubik. Nah, satuan yang sama ini kita bisa coret. Jadi, satuannya tinggal cm saja. Maka 800 dikali 6 cm, hasilnya adalah 4800 cm dibagi 1000. 4800 cm dibagi 1000, hasilnya adalah 4,8 cm. Tekanan zat cair yang terakhir adalah hukum Archimedes, di mana hukum Archimedes ini berbunyi, jika suatu benda tercelup sebagian atau seluruhnya dalam zat cair, maka benda tersebut mengalami gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat zat cair
yang dipindahkan benda tersebut. Persamaan hukum Archimedes adalah F sama dengan Rho dikali V dikali G, di mana F ini adalah gaya, yang satuannya adalah Newton, zat cairnya. Jika benda melayang, maka massa jenis benda sama dengan massa jenis zat cair. Dan yang ketiga adalah jika benda tenggelam, maka massa jenis bendanya lebih berat daripada massa jenis zat cair. Kita lihat ke contoh soal. Gaya ke atas yang dialami benda yang volumenya 0,12 meter kubik tercelup dalam air yang massa jenisnya 1000 kg per meter kubik adalah. Diketahui dari soal, V atau volumenya adalah 0,12 meter kubik. Rho atau massa jenis airnya adalah 1000 kg per meter kubik. Dan gravitasinya di sini tidak dituliskan, kita ambil yang 10 meter persegi aja. Kenapa? Karena biar ngitungnya lebih mudah. Kemudian yang ditanyakan adalah gayanya, yaitu lambangnya F. Kita masukkan rumusnya dulu. F sama dengan Rho dikali V dikali G. Rho-nya 1000, V-nya 0,12, dan G-nya adalah 10. 1000 dikali 0,12 dikali 10, maka gaya yang dihasilkan adalah 1200 Newton. Tekanan pada zat gas. Tekanan pada zat gas ini berlaku dengan hukum Boyle, di mana bunyinya adalah hasil kali tekanan atau lambangnya P dan volume, lambangnya adalah V, suatu gas pada suhu tetap dalam ruangan tertutup adalah tetap. Berarti hasil dari tekanan dan volume pada suatu suhu yang tetap, jika dalam ruangan tertutup, maka hasilnya adalah tetap. Nah, hukum Boyle atau tekanan pada zat gas ini memiliki persamaan P1 dikali V1 sama dengan P2 dikali V2, di mana P1 itu adalah tekanan awal udara yang satuannya adalah Pascal atau Newton per meter persegi, dan V1 itu adalah volume awal udara, di mana satuannya adalah meter kubik. P2 adalah tekanan udara akhir, satuannya adalah Pascal atau Newton per meter persegi, dan volume adalah V2 adalah volume udara akhir, satuannya adalah meter kubik. Kita lihat contohnya ya, contoh soalnya. Perhatikan gambar berikut. Ini ada tabung. Ini ada tabung, di mana tabung ini memiliki wadah untuk tempat gasnya. Jika selisih ketinggian raksa kedua kaki manometer adalah 6 cm dan tekanan udara di atmosfer 76 cm hektogram, maka tekanan udara di ruang gas adalah. Nah, sebelum kita membahas soal ini, kita lihat slide sebelumnya tadi. Di sini, alat yang digunakan untuk mengukur tekanan udara pada ruang tertutup ada dua. Ada manometer raksasa terbuka dan manometer raksasa tertutup. Tadi di soal bisa dilihat di sini bahwa manometernya adalah manometer yang tertutup. Nah, kita tulis penyelesaiannya. Diketahui dari soal adalah H-nya atau selisih ketinggiannya adalah 6 cm. Kemudian ada tekanan udara di atmosfer, yaitu P0. P0-nya adalah 76 cm hektogram. Yang ditanya adalah tekanan lambangnya P ya. Kemudian kita masukkan rumusnya. P gas sama dengan P0 ditambah H. P0-nya 76, H-nya 6. 76 ditambah 6 hasilnya adalah 82. Jadi, tekanan udara di ruang gas tersebut adalah 82 cm hektogram. Yang ketiga dan yang terakhir adalah tekanan pada zat padat. Tekanan pada zat padat memiliki persamaan
P sama dengan F per A, di mana P adalah tekanan, F adalah gaya, dan A adalah luas bidang. Kita langsung aja lihat ke contoh soalnya. Balok kayu bermasa 12 kg diletakkan di atas lantai. Luas bidang sentuh kayu tersebut terhadap lantai adalah 0,3 meter persegi. Jika percepatan gravitasi di tempat tersebut 10 meter per sekon kuadrat, maka tekanan yang diberikan pada kayu tersebut terhadap lantai tersebut sebesar, kita tulis lagi nih penyelesaiannya. Yang diketahui adalah masanya 12 kg, kemudian luas bidang, lambangnya A besar, yaitu 0,3 meter persegi, kemudian gravitasinya, lambangnya G, yaitu 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanya adalah P. Nah, dari soal kita belum diketahui gayanya berapa. Nah, untuk mencari gaya, digunakan rumus M kali G, yaitu massa dikali gravitasi. Maka didapatlah gaya tersebut sebesar 120 Newton. Baru kita masukkan ke dalam rumus tekanan, yaitu P sama dengan F per A, di mana F-nya tadi adalah 120 Newton dan A-nya adalah 0,3. Jadi 120 Newton dibagi 0,3, maka hasilnya adalah 400 Newton per meter persegi. Demikian pembahasan materi tekanan, semoga mudah dimengerti. Kalau kalian masih bingung, kalian bisa tanya ke Bu Indah lewat chat WhatsApp atau Classroom, atau bisa kalian tulis di komen. Dan untuk kalian lebih memahami lagi, kalian harus lebih banyak latihan, karena ini hitungan ya, bukan hafalan. Kalau hafalan, kalian hanya baca saja, itu bisa. Kalau hitungan tanpa adanya latihan, itu pasti susah. Jadi Bu Indah harap kalian bisa belajar sendiri dengan mengerjakan latihan soal yang ada pada buku paket dan LKS-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.